Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Safitri, NIM 2004010101071, Prodi Informatika, kelas IT 601. Di sini saya akan membuat video tentang hasil review jurnal saya dengan topik kompresi data mata kuliah teori informasi dengan dosen pengampu Bapak Ambros Magnus Rudolf Mekeng STMT. Nah, di sini mereview jurnal itu dengan topik kompresi data dengan minimal kita membuat review jurnal 3 jurnal. Nah, di sini jurnal yang pertama yang saya review, yang pertama judul jurnal Perancangan dan Implementasi Algoritma Arithmetic Coding untuk Aplikasi Kompresi Data Video dan Audio. Kemudian ISN-nya seperti ini. Kemudian penulis Hengki Tamando Sihotang, tahun terbitnya 2018. Di sini link unduhannya tertera. Kemudian reviewernya saya sendiri, Rina Safitri. Kemudian untuk tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk menganalisis kinerja algoritma arithmetic coding dalam kompresi dan dekompresi file audio berformat .mp3 dan file video .mp4. Penelitian bertujuan untuk memahami seberapa efektif dan efisien algoritma ini dalam mengompresi file-file tersebut, serta sejauh mana algoritma ini dapat mengembalikan ukuran file audio atau video ke ukuran aslinya saat proses dekompresi. Kemudian untuk metode penelitiannya, metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan implementasi algoritma dan pengujian pada file-file audio atau video. Kemudian untuk latar belakang masalah atau masalah yang diangkat dari jurnal ini adalah kebutuhan akan pertukaran informasi yang cepat dalam teknologi informasi. Kecepatan pengiriman informasi sangat bergantung pada ukuran file yang dikirim. Semakin besar ukuran file, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirimnya. Oleh karena itu, kompresi file menjadi penting untuk mengurangi ukuran file sehingga memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efisien. Nah, kemudian untuk nilai inovasinya sendiri dari jurnal ini adalah terletak pada penerapan algoritma arithmetic coding untuk kompresi dan dekompresi file audio berformat .mp3 dan .mp4. Penerapan algoritma ini dalam konteks kompresi file audio dan video merupakan kontribusi inovatif karena dapat menghasilkan representasi kode yang lebih efisien dan data asli, sehingga mengurangi ukuran file tanpa kehilangan informasi penting. Kemudian untuk hasil dan manfaat penelitiannya sendiri, yang pertama, perancangan aplikasi menggunakan beberapa penyedia aplikasi seperti UML dan Visual Studio 2010. Kemudian proses kompresi menggunakan metode arithmetic coding dari aplikasi yang dibuat, namun metode ini memiliki sifat statis. Kemudian ukuran file sebelum kompresi sama dengan ukuran file setelah didekompresi. Algoritma arithmetic coding tidak optimal dalam melakukan kompresi audio dan video seperti yang terlihat dari rasio kompresi yang rendah dan grafik yang tidak stabil. Nah, jadi intinya dari jurnal ini adalah hasilnya tidak optimal. Dia masih sama seperti awalnya. Jadi misalnya ukuran awal filenya itu misalnya 10 MB, setelah dikompresi dengan ini dia filenya tetap sama dengan 10 MB. Jadi tidak optimal, tidak bekerja begitu. Kemudian untuk jurnal yang kedua, di sini saya mengambil dengan judul jurnal Penerapan Algoritma Prefix Kode dalam Kompresi Data Teks. ISSN-nya tertulis, kemudian penulisnya Soumi Rohman Saragih dan Dito Putra Utomo, tahun terbit 2020, link unduhan. Kemudian untuk tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk mengkompresi data teks menggunakan algoritma prefix kode dengan kode C1. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja algoritma tersebut dalam menghasilkan tingkat kompresi yang baik pada data teks, sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan dan mempercepat proses transmisi data.
Kemudian metode penelitiannya, metode kompresi data menggunakan algoritma prefix kode dengan kode C1. Latar belakang masalah atau masalah yang diangkat dari jurnal ini adalah pada saat ini kemajuan di bidang teknologi berkembang sangat pesat. Salah satunya dalam sebuah media penyimpanan menjadi hal paling utama karena akan menghasilkan sebuah data informasi. Akan tetapi, tempat atau storage yang tersedia untuk menyimpan data saat ini masih terbatas dan juga akses internet cepat yang tidak dimiliki oleh semua orang, sehingga untuk melakukan transfer data yang besar melalui jaringan internet cukup sulit dilakukan. Nah, nilai inovasinya sendiri terletak pada penerapan algoritma prefix kode untuk kompresi data teks, menghasilkan rasio perbandingan yang signifikan dan berpotensi memberikan manfaat dalam penghematan ruang penyimpanan, penggunaan sumber daya, dan penerapan pada skala yang lebih besar. Hasil dan manfaat penelitian jurnal ini adalah menunjukkan bahwa penggunaan algoritma prefix kode efektif dalam mengkompresi data teks dengan rasio perbandingan yang signifikan. Hal ini membuka potensi manfaat dalam hal penghematan ruang penyimpanan, pengiriman data yang efisien, penyimpanan arsip dan database, serta percepatan pemrosesan data. Oke, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa algoritma prefix ini efektif. Jadi dia bisa, bahkan hasilnya itu perbandingannya sangat signifikan, mungkin lebih dari 50%. Misalnya datanya 100 MB, mungkin dia bisa dikompres menjadi mungkin hanya 41 sekian MB begitu. Kemudian untuk jurnal yang ketiga, saya ambil judul jurnal adalah perancangan aplikasi kompresi file dokumen menggunakan algoritma aditif kode. ISNN tertulis, kemudian penulisnya Rizky Yanur Tanjung dan Mesran, tahunnya 2021. Link unduhannya tertera. Tujuan penelitian dari jurnal ini untuk merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi kompresi file dokumen menggunakan algoritma aditif kode. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu pengguna komputer dalam mengkompresi file dokumen yang awalnya memiliki ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dengan menggunakan algoritma aditif kode. Aplikasi ini diharapkan dapat mengompresi file dokumen secara efisien dan menghasilkan ukuran file yang lebih kecil. Tujuan utamanya untuk membantu pengguna menghemat ruang penyimpanan pada media penyimpanan mereka. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri, kompresi data ini menggunakan kompresi data dan penggunaan algoritma Elias aditif kode untuk mengoperasi dokumen dengan format doc. DOCX. Kemudian untuk latar belakang masalah atau masalah yang diangkat, karena kebutuhan untuk mengompres file dokumen teks yang berukuran besar agar dapat menghemat ruang penyimpanan dan mempercepat proses pengiriman. File dokumen teks yang berukuran besar dapat menjadi masalah karena memakan ruang penyimpanan yang signifikan dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk dikirim melalui jaringan. Kemudian nilai inovasinya, yang pertama adalah rasio kompresi yang tinggi, pengurangan ukuran tanpa kehilangan kualitas, kemudian efisiensi dan kecepatan, potensi penerapan luas, dan dampak positif bagi pengguna dan industri. Nah, untuk hasil dan manfaat penelitiannya sendiri, itu berhasil mengimplementasikan prosedur kompresi file dokumen yang menghasilkan rasio kompresi sebesar 64%. Ini berarti ukuran file dokumen dapat dikurangi hingga 36% dari ukuran aslinya tanpa mengorbankan kualitas atau informasi yang ada di dalamnya. Manfaatnya tentunya untuk penghematan ruang penyimpanan, kemudian pengiriman dan transfer yang efisien karena mungkin filenya lebih kecil ukurannya. Kemudian penyimpanan dan pemeliharaan arsip, penggunaan bandwidth yang lebih efisien, aksesibilitas dokumen. Nah, mungkin itu saja sekilas yang dapat saya jelaskan. Untuk referensinya sendiri itu ada 3 karena saya ambil dari 3 jurnal ini. Jadi referensinya saya buat seperti ini karena saya mereview 3 jurnal dengan topik yaitu kompresi data. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memenuhi
ujian tengah semester untuk mata kuliah teori informasi dan mendapatkan nilai yang maksimal. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.